Shalom, saudaraku. Ya, kita jumpa lagi ya. Saudaraku udah dengar belum? Di Cina ada, ya mereka menamakan dirinya Kristen karena percaya Yesus ya. Tapi sesungguhnya mereka adalah sekte yang sesat, yang bidat, yang menyimpang dari ajaran Yesus yang sesungguhnya ya. Namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, mereka ngambil nama itu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu berdasarkan kitab Wahyu ya, menurut mereka. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi nama Allah harus baru menurut mereka. Nah, nama baru itu apa? Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Itu sebabnya mereka lantas menamakan gerejanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, dunia ini ada 3 fase. Fase pertama dari dunia yaitu disebut era penciptaan, itu era perjanjian lama. Allahnya namanya Yahweh. Ini tahap permulaan ya. Fase kedua dunia itu adalah era perjanjian baru, disebut juga era kasih karunia. Tuhannya namanya Yesus Kristus. Ini tahap pekerjaan. Era ini terjadi di antara orang Israel sebagai umat pilihan. Jadi untuk fase atau masa kasih karunia itu memang harus terjadi di Israel, karena Israel adalah tempat kudus di dunia, tempat terang di dunia. Nah, fase ketiga adalah fase 3 dunia atau fase penghakiman atau era penghakiman, yaitu tahap akhir dari pekerjaan Tuhan. Nah, tahap akhir pekerjaan Tuhan ini harus terjadi di tempat yang paling kotor dan najis di dunia, yaitu Cina. Tempat tergelap di dunia, tempat tinggal setan, tempat tinggal naga. Itu sebabnya di era ini Tuhan harus bereinkarnasi dalam diri seorang Cina, karena terjadinya di Cina harusnya ya, menurut Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Bereinkarnasinya itu kebetulan dalam diri seorang wanita, namanya Yang Xiangbin. Fotonya ada di thumbnail saya tadi ya. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa disebut juga Eastern Lightning. Itu mengambil dari Matius 24 ayat 27. Karena seperti kilat yang datang dari timur terlihat bahkan di barat, demikian juga dengan kedatangan Anak Manusia. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, dalam bahasa Cinanya Kuan Neng Sen, dimulai di Cina tahun 1991. Imam besarnya namanya Shao Wei Shan. Sesungguhnya adalah kekasihnya, sekarang sudah jadi suaminya, Yang Xiangbin. Meski awalnya dilarang oleh penguasa Cina, tapi mereka dengan diam-diam terus berkembang. Sekarang bahkan sudah ada di Hong Kong, New York, San Francisco, dan sudah masuk ke Indonesia. Tahun 2000, Shao Wei Shan dan Yang Xiangbin, Kristus yang menjelma itu, pindah ke New York, AS, Amerika Serikat, dan memimpin pergerakan dari sana. Ya, di Indonesia sudah masuk, tapi saya belum tahu komunitas legalnya mereka sudah ada atau belum ya.
Yang jelas mereka berkembang di medsos, Facebook, WA, Twitter, Instagram, dan YouTube. Setiap kali mereka posting sesuatu, yang like dan yang komen amin itu udah ribuan loh. Ya, nggak tahu nih karena orang Kristen kurang membaca atau malas membaca atau gimana ya, main amin aja ya. Hati-hati. Menurut Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, Alkitab hanya catatan usang atau sejarah tentang karya Allah di masa lampau dan bukti dari 2 tahap pekerjaan Allah yang sebelumnya. Tapi Alkitab tidaklah cukup. Harus dilengkapi dengan ucapan-ucapan, khotbah-khotbah atau arahan-arahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa atau Kristus zaman akhir, yaitu Yang Xiang Bin. Jadi Yahweh tugasnya mencipta, Yesus Kristus mengampuni dosa, tapi natur dosa tidak pernah bisa lepas dari manusia. Itu sebabnya Kristus yang kedua harus datang dan melengkapi keselamatan. Jadi di zaman penghakiman akhir ini, keselamatan hanya bisa didapat oleh manusia dengan cara patuh dan melakukan pengajaran-pengajaran dari Kristus yang kedua ini. Nah, ini sesatnya di sini ya. Gereja denominasi lain sudah kehilangan Roh Kudus. Roh Kudus saat ini hanya terkonsentrasi di Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu itu terjadi hanya spiritual. Sesungguhnya yang bangkit itu rohnya saja menurut mereka. Fisiknya Yesus enggak. Itu sebabnya pada saat datang kedua kali, rohnya itu butuh tubuh baru. Itu sebabnya menclok, rohnya Yesus menclok di tubuh Yang Xiang Bin. Ya, oke, jadi ini kesimpulan. Trinitas ditolak, Alkitab dianggap tidak cukup, pengorbanan Yesus di kayu salib dianggap belum sempurna untuk penebusan. Menekankan tentang pengajaran-pengajaran baru dari reinkarnasi Yesus yang kedua, yaitu si Yang Xiang Bin. Jadi absolutely sesat. Jaga diri dari pengajaran-pengajaran sesat seperti itu. Oke? Yang belum Kristen segera bertobat sebelum kiamat datang. Yang sudah Kristen, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan pernah goyah. Kebenaran tetaplah kebenaran. Shalom.